Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama sampai ketiga. Datanglah ya sumber berahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Agar aku mendengar kita balik surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini kau selamat dengan uang yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus dari akan daku, wanita yang sesat, untuk membela diriku di pikulnya salibnya. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku ditinggal percobaan, meninggalkan kasih-Mu. Bimbinglah hatiku Tuhan, mengeraikan bagi-Mu. Kebaktian Pentakosta kita hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Hari ini adalah hari Pentakosta. Kita mengenang kembali bagaimana Roh Kudus dulu dicurahkan kepada umat manusia, memberikan perubahan, memberikan mukjizat-mukjizat dan perbuatan-perbuatan ajaib yang dialami oleh manusia. Dan saat ini kita sudah memiliki Roh Kudus. Saat ini kita sudah bersama dengan Roh Kudus dan setiap kita punya Roh Kudus dalam hati kita. Dan kita bersyukur untuk Roh Kudus yang Tuhan karuniakan, karena Roh Kudus itulah yang memampukan kita hidup, tidak hanya sekedar hidup, tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan lewat ibadah syukur hari ini. Dengan lebih lagi bersungguh-sungguh mempersiapkan hati pikiran untuk menjadi saksi. Diutus untuk menjadi saksi. Itulah tema kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan kembali mengangkat pujian dari PKJ 275. Kita akan nyanyikan sebanyak 3 kali. Padamu ada di antara kamu.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kemarin kita mengadakan KPI dibawakan oleh Evangelis Lantina dari GKI Harapan Indah. Beliau mengatakan, beliau berbicara soal bagaimana mengampuni, bahwa mengampuni itu memang sulit, mengampuni itu memang seringkali menyakitkan. Dan dia menantang jemaat yang hadir kemarin untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Orang-orang yang pernah menyakiti, baik itu orang tua, baik itu suami istri, baik itu anak. Memang mengampuni itu tidak mudah, tapi Tuhan ingin kita mengampuni. Mengampuni dalam kehidupan kita bukan hanya lewat kata, tapi lewat perbuatan nyata. Kalau kemarin kita bicara banyak soal mengampuni, pertanyaannya buat kita sekarang ketika kita mau masuk dalam pengakuan dosa, sudah berapa banyak kita menyakiti orang-orang di sekeliling kita? Kalau kita sulit mengampuni satu orang atau dua orang dalam hidup kita, tapi berapa banyak kita menyakiti orang yang telah menyakiti kita itu? Anggap saja begitu. Berapa banyak kita menyakiti orang-orang yang bahkan tidak menyakiti kita sekalipun. Dan berapa banyak kita membuat orang-orang terluka, mereka yang sama sekali tidak bermaksud jahat pada kita, tapi kita lukai. Mari kita merenungkan, sudah sejauh mana kita menyakiti sesama kita, dan pada saat itu juga kita menyakiti Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita ambil doa pribadi. Seringkali kita menuntut orang lain untuk minta maaf sama kita, dan kita juga menuntut Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kita lupa bahwa mungkin lebih banyak orang yang tersakiti oleh perbuatan dan perkataan kita ketimbang orang yang melukai perasaan hati kita. Kita menuntut orang meminta maaf pada kita, padahal kita sendiri tidak mau meminta maaf kepada orang lain yang telah kita sakiti. Karena ego kita, karena gengsi kita. Dan kita membiarkan orang lain sakit hati terhadap apa yang kita lakukan. Mari kita minta ampun sama Tuhan, agar hidup kita sungguh menjadi hidup yang diperdamaikan. Hidup yang penuh dengan sukacita, bukan dendam, bukan amarah. Tapi hidup yang dimenangkan oleh Tuhan. Hidup yang tentram. Hidup yang damai. Setiap suka ataupun duka Tuhan izinkan untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Tapi kita lebih suka hal yang menyukakan saja ketimbang yang mendukakan. Biarlah kita minta Tuhan menolong kita untuk dapat melihat baik suka maupun duka adalah baik di mata Tuhan. Penderitaan itu baik di mata Tuhan. Kedukaan itu baik di mata Tuhan. Disakiti itu baik di mata Tuhan. Karena ketika kita disakiti, kita sedang memperluas hati kita untuk lebih lagi mencintai seperti Tuhan mencintai. Mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Mengampuni seperti Tuhan mengampuni.
Mintalah kekuatan dari Tuhan. Mintalah rahmat dan penyertaannya. Hikmat dan bijak darinya. Agar hidup kita menjadi hidup yang lebih bijak, lebih taat, lebih penuh kasih. Demi Kristus kami memohon. Amin. Mampirlah dengar doaku. Berita anugerah di hari yang penuh anugerah ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus melalui Efesus 1 ayat yang ke-18 sampai 21. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaannya, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga,
jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Yesus tetap mengasihi aku, menjadi pujian syukur kita. Yesus tetap mengasihi aku, kuasa gelap takkan memisahku, bahkan nyawanya Dia beri, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dulu ku dikuasai dosa, Yesus selamatkan ku yang bernoda, ku diataskan dari cemar, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Limpah meruah sukacitaku, Yesus membuka rantai dosaku, oleh darahnya ku ditebus, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri, di mana kami masih bisa melihat kebaikan Tuhan. Kami belajar dari kehidupan kami. Hidup kami menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, karena Tuhan mengizinkan kami melewati hidup yang adalah anugerah ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pembelajaran hidup, peristiwa-peristiwa hidup yang datang dalam kehidupan kami. Tuhan mengasihi kami lewat berbagai macam cara yang unik, yang memampukan kami untuk mengenal siapa Tuhan. Dan hari ini kami mau mengenal lebih dalam lagi tentang kehendak-Mu, tentang kerinduan-Mu, tentang isi hati-Mu bagi kami umat Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, menolong kami untuk tidak hanya mengerti tapi menjalankan apa yang Tuhan inginkan untuk kami jalankan itu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolong kami, juru selamat kami memohon Roh Kudus hari ini sungguh-sungguh menguasai pikiran kami, hati kami saat ini bersama-sama dengan kami, dan membuat kami melihat kebesaran
kasih Allah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Bilangan 11, 24 sampai 30. Bilangan 11, 24 sampai 30. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang daripada tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhan mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berdari seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, segala mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau suruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat, mari kita menanggapinya dan menyanyikan Mazmur 104 dengan berbalasan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilah muka bumi. 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 Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau diciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak
mereka kenyang dengan kebaikan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Jikalau wajahmu kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergentar, gunung yang ia sentuh pun berasa. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Ku nyanyi baginya selama hidup, dan bermazmurlah selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 13. Demikian bunyinya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada setiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala sesuatu itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang mereka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil kita terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23.
Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudara, teman-teman pemuda, hari ini tema kita adalah diutus dan dimampukan untuk bersama menjadi saksi. Kita bicara soal Pentakosta karena hari ini kita merayakan Pentakosta, yaitu hari ke-50 sejak kebangkitan Tuhan Yesus atau hari turunnya Roh Kudus. Kalau di Kisah Para Rasul 2 kita menyaksikan, kita melihat bagaimana Roh Kudus turun pada masa itu disertai oleh pertobatan massal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata Pentakosta tidak hanya membawa kepada kita ingatan tentang bagaimana kemudian Petrus bisa membaptis 3.000 orang, bagaimana kemudian 3.000 orang itu menjadi orang-orang percaya, menjadi gereja mula-mula pada saat itu. Tapi ternyata Pentakosta memiliki dampak lain dalam kehidupan kita saat ini. Kita tidak hanya mengenang sejarah di masa lampau, tapi Pentakosta mengingatkan kepada kita bahwa turunnya Roh Kudus sebagai penolong, sebagai roh penghibur itu adalah sebuah tuntutan dari Allah supaya kita berkarya sama seperti yang Ia lakukan. Bagaimana Roh Kudus itu memberikan kepada kita kuasa. Kalau kita ingat kemarin waktu kenaikan, kita membaca firman Tuhan, bagaimana Tuhan itu memberi kuasa yang hebat, Bapak Ibu sekalian. Kuasa yang hebat itu diberikan kepada kita yang fana. Kalau tadi Mazmur yang kita nyanyikan mengatakan bahwa kalau Tuhan cabut kita punya roh, kalau Tuhan cabut kita punya jiwa, maka jadi debulah kita. Dan kita tidak berkuasa untuk mendatangkan roh itu kembali, atau kita berkuasa untuk menahan roh itu jangan pergi. Kalau Tuhan bilang pulang, artinya pulang. Mau pulangnya hari Senin, mau pulangnya hari Selasa, Rabu, Kamis, mau jam pagi, mau jam malam, begitu. Kalau Tuhan bilang pulang, pulang. Karena kita tidak punya kuasa terhadap roh kita. Kita tidak punya kuasa terhadap jiwa kita, yang punya adalah Tuhan. Dan ketika kita bicara soal Pentakosta, kita bicara soal roh Allah yang menguasai kehidupan manusia, yang memberikan kuasa kepada manusia supaya manusia lebih banyak berbuat, supaya manusia lebih banyak menjadi saksi, supaya manusia membawa lebih banyak lagi manusia untuk datang kepada Allah. Roh Kudus bukan hanya sekedar menjadi roh penghibur, yang menghibur ketika kita sedang galau, yang menghibur kita ketika kita sedang sedih. Tapi Roh Kudus membawa kita pada tingkat-tingkat hidup yang lebih susah, yang lebih beresiko, yang lebih penuh pengorbanan. Tapi disitulah justru kuasa Roh Kudus nyata atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kuasa seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita lewat Roh Kudus? Kuasa yang bisa melakukan apa? Hari ini kita mau belajar dari 3 bacaan kita, dari Bilangan, dari Korintus, dan dari Yohanes. Yang pertama-tama adalah dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca secara seksama, Yohanes 20 ada hal yang sedikit berbeda dan mungkin sedikit
agak tidak selaras dengan Injil, khususnya Injil Lukas, yaitu di bagian ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kalau di Lukas, Yesus berkata bahwa kamu harus diam dulu di kota ini, kamu menunggu Roh Penolong itu datang. Nanti kalau Roh itu datang, Roh Penolong itu datang, maka kamu akan memiliki kuasa yang luar biasa itu. Tapi kalau di Yohanes beda ceritanya. Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan mempelajari kenapa ini jadi duluan Roh Kudusnya datang dan di Lukas disuruh nunggu. Kita tidak akan belajar begitu. Tapi kita mau bicara, kita mau belajar, kita mau merenungkan tentang kuasa Roh terhadap para murid. Bapak Ibu sekalian, kondisi para murid pada saat itu adalah dalam penuh ketakutan, dalam tekanan, dalam depresi. Yang galaunya itu udah pol banget begitu ya, galau sekali. Mereka takut untuk keluar, mereka selalu mengunci diri di dalam ruangan, di dalam tempat mereka berkumpul. Dan pada saat itu Roh Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan untuk bertahan. Kita tidak mau mempertentangkan antara Lukas dan Yohanes. Kita tidak mau membuat dua Injil ini jadi berantem begitu ya. Ya Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan mengatakan bahwa terimalah Roh Kudus, dia menghembusi para murid itu dengan Roh Kudus, menghembusi mereka, memberikan nafas kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka untuk bertahan 10 hari. Kalau kita dari sejak Yesus sebelum naik begitu ya, sampai dari Yesus naik sampai hari ini, kalau kita hitung itu ada 10 hari. Hanya 10 hari doa Pentakosta, pra-Pentakosta kita sebut. Kita tidak tahu berapa hari tepatnya begitu ya pada saat itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan menghembusi pada saat itu, ketika dia menampakkan diri kepada para murid, menampakkan diri sejak kebangkitannya, di situ murid-murid dibuat bertahan untuk menunggu Roh Kudus hadir. Dan ketika para murid ini memiliki Roh Kudus, orang-orang yang lain kan belum memiliki Roh Kudus. Mereka bertahan sampai Roh Kudus juga datang kepada orang-orang lain, seperti yang dikisahkan dalam Kisah Rasul 2. Bertahan itu tidak mudah Bapak Ibu. Kalau kita ada dalam pencobaan, kita dalam kesusahan, kita dalam sakit hati, kita dalam luka batin, suruh bertahan dalam luka batin, wah rasanya seperti terbakar. Tidak nyaman, tidak nikmat. Kalau kita berada di dalam pergumulan, berada di dalam tantangan, suruh bertahan bertahun-tahun, gak usah berbulan-bulan, gak usah bertahun-tahun ya, berbulan-bulan aja kita gak mau, atau berhari-hari aja kita gak mau. Tapi Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan untuk bertahan. Karena bertahan itu penting. Kalau kita ingat main bulu tangkis begitu, dulu zaman saya kecil, saya suka sekali yang namanya nonton Thomas Cup, Uber Cup begitu ya. Kita seru sekali kalau menonton bulu tangkis begitu ya. Ketika lawan itu terus menyerang, apa yang dilakukan oleh pemain Indonesia adalah bertahan, dan komentator mengatakan, ya dia bertahan begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bertahan itu penting. Kenapa? Karena ketika kita kecolongan, ketika kita bertahan, mereka serang terus dan kita gak mampu bertahan, babak belur kita. Dan ketika iblis menyerang terus dengan sakit hati, dengan luka batin, dengan intimidasi, dengan bilang, kamu ngapain melakukan ini? Orang lain saja tidak melakukan, ngapain kamu lakukan ini? Ngapain kamu melayani? Ngapain kamu sabar-sabar di gereja? Ngapain kamu sabar-sabar di kantor? Ngapain kamu sabar-sabar di rumah? Ketika iblis menghantam kita dengan berbagai macam pikiran negatif, dan kalau kita tidak bertahan, babak belur kita, hancur kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus tidak hanya menghibur kita, tapi dia membuat kita bertahan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Itu kuasa Roh Kudus yang pertama. Kuasa Roh Kudus yang kedua, kita pelajari dari Bilangan 11 ayat 24 sampai 31. Ketika kita tadi membaca soal Bilangan 11 ayat 24 sampai 30, dikatakan soal bagaimana 70 tua-tua
atau dalam bahasa sekarang 70 penatua dikuasai oleh Roh Kudus sehingga mereka seperti nabi. Kalau kita bandingkan dengan Kisah Rasul 2, saya mau membacakannya buat Bapak Ibu sekalian. Ini adalah perantara firman Allah perantaraan Nabi Yoel, bukan Nabi Yael. Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dulu hanya 70 tua-tua itulah yang mendapat roh Allah dan mereka kepenuhan seperti nabi. Apa sih nabi pada zaman itu? Nabi pada zaman itu adalah orang yang spesial, Bapak Ibu. Kalau dalam 5 jari jempol ini diibaratkan sebagai rasul, nabi itu sebagai jari telunjuk. Rasul tuh biasanya kalau kita baca surat-surat rasul tuh kan yang menyejukkan, walaupun menegur tapi menyejukkan, memberikan janji-janji Allah. Makanya kalau kita pegang gelas tanpa jempol kita nggak bisa, susah begitu ya. Kalau nggak ada jempol megang gelas susah. Jadi rasul itu memang untuk mengikat. Tapi kalau nabi itu beda. Dari dulu yang namanya suara kenabian adalah suara yang untuk nunjuk-nunjuk. Kamu salah, Tuhan maunya kamu begini, kamu begitu kok, atau gitu ya. Jari telunjuk inilah yang diumpamakan sebagai nabi. Tapi kalau seorang nabi nunjuk-nunjuk begitu ya, kamu salah, kamu gak boleh begini, Tuhan menghukum kamu, lihat nanti bagaimana hukuman Tuhan datang padamu, begini terus, dan hidupnya gak bener. Apa orang mau percaya? Enggak ya. Nabi-nabi yang hidupnya benar saja, yang memberitakan, yang begitu erat hidupnya dengan Tuhan, yang begitu dekat sekali sampai mereka tuh sangat peka terhadap suara Tuhan, mereka sangat peka terhadap hati Tuhan, isi hati Tuhan, saja dibunuhin sama orang-orang. Apalagi kita yang mungkin kita bilang, oh kita mah jauh dari para nabi. Tapi Bapak Ibu sekalian, tahukah bahwa kuasa yang Tuhan berikan kepada kita seperti yang dialami di dalam Kisah Para Rasul juga memampukan kita menjadi nabi-nabi modern. Kita dimampukan untuk menjadi nabi-nabi modern, nabi-nabi masa kini yang memberitakan kuasa Allah, yang memberitakan mukjizat Allah, yang tidak hanya memberitakan mukjizat Allah tapi membawa mukjizat itu ke dalam kehidupan kita. Kuasa itulah juga yang memampukan kita untuk bisa memberitakan kehendak Tuhan lewat kata dan lewat perbuatan, menjadi nabi-nabi masa kini. Suara kenabian itu tetap ada, Bapak Ibu sekalian, dan suara kenabian itu sesungguhnya ada pada setiap kita. Masalahnya seringkali kita tidak menyuarakan suara kenabian itu, tapi menyuarakan suara kita sendiri. Karena suara kenabian itu punya resiko. Orang-orang yang berani berkata keras seperti nabi-nabi berkata keras dulu, resikonya banyaknya minta ampun. Tapi itu membuat kita mampu bersaksi. Menjadi saksi itu ada resiko, ada. Kalau di sebuah pengadilan seorang pembunuh, gak usah pembunuh Bapak Ibu sekalian, pengadilan koruptor, suka lihat gak di Metro TV? Metro TV itu suka kasih live gitu ya, pengadilan koruptor. Ada saksi dipanggil. Kalau saksi ini kemudian salah bicara, atau mungkin juga menyudutkan, ya padahal dia berbicara jujur begitu ya, dia berbicara jujur, tapi kalau dia berbicara jujur kemungkinan besar dia kena masalah. Tapi kalau dia tidak berbicara jujur, kemungkinan besar dia juga bisa kena masalah.
resikonya banyak ketika dia menjadi seorang saksi di dalam persidangan. Dan kita diminta untuk bersaksi. Artinya bersaksi juga punya resiko. Kata dasarnya sama-sama saksi. Menjadi saksi Tuhan juga punya resiko. Jangan pikir menjadi saksi Tuhan tuh enak-enak saja. Menjadi saksi Tuhan itu nyaman-nyaman saja dan aman-aman saja. Tidak. Sama seperti menjadi saksi di persidangan. Baik itu sidang untuk pembunuhan, baik itu sidang untuk koruptor, sidang apapun, menjadi saksi itu ada resiko. Dia harus berkata jujur. Tapi mungkin ketika dia berkata jujur, hidup keluarganya diancam. Bisa. Dan itu juga yang terjadi pada kita ketika kita menjadi saksi Kristus. Banyak resiko, banyak persoalan, banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Tapi Roh Tuhan memampukan kita untuk berfungsi seperti nabi-nabi pada zaman Perjanjian Lama. Menjadi nabi-nabi modern, menjadi nabi-nabi masa kini. Supaya nama Tuhan tetap dimuliakan. Tapi artinya kalau kita mau belajar jadi nabi, kalau kita mau betul-betul diutus bersaksi seperti nabi-nabi, maka kita harus punya gaya hidup nabi. Nabi itu dia tinggal dalam hadirat Tuhan 24 jam Bapak Ibu. 24 jam dia tinggal dalam hadirat Tuhan. 24 jam dia peka terhadap peka terhadap isi hati Tuhan. 24 jam dia terus tanya sama Tuhan, Tuhan engkau mau apa untuk saya lakukan? Bukan Tuhan saya mau engkau lakukan ini. Beda ya Bapak Ibu. Kalau Tuhan saya mau engkau lakukan ini, Tuhan tolong lulusin anak saya, tolong supaya suami saya tetap baik-baik saja, suami saya setia, istri saya juga tetap cantik, begitu ya. Tapi seorang nabi dalam 24 jam dia selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang mau Tuhan saya lakukan? Apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Itulah seorang nabi. 24 jam kita harus punya gaya hidup seperti nabi, supaya ketika kita menunjuk orang lain tidak bisa balik tunjuk kita. Bukan karena dia tidak punya telunjuk, tapi karena dia tidak menemukan kesalahan pada kita. Bagaimana hidup kita tetap kudus, bagaimana hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Itulah kuasa yang Tuhan berikan. Masalahnya seringkali kita gak berani untuk pakai kuasa ini. Padahal setiap anak-anak Tuhan diberikan Roh Tuhan untuk menjadi nabi. Nabi-nabi masa kini. Nabi-nabi modern. Dan yang ketiga, kalau tadi kuasa yang pertama adalah kuasa untuk bertahan, yang kedua adalah kuasa untuk bersaksi. Tadi kita dimampukan diutus dan dimampukan untuk menjadi saksi Kristus, untuk bersaksi. Saksi itu punya resiko, begitu ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki kuasa juga untuk melayani. Melayani itu susah Bapak Ibu sekalian. Susah banget. Kalau para penatua, para pengurus komisi, badan pelayanan kalau sekarang dibilangnya. Wah, melayani itu susah, rapat, belum yang dilayaninya juga repot begitu ya. Kalau mama saya bilang, mama lebih baik capek badan daripada capek hati. Setuju gak Bapak Ibu? Tapi melayani, capek badan, capek hati, capek pikiran, capek roh, capek jiwa. 5. Melayani itu bukan hanya capek badan, capek otak. Tapi seringkali melayani itu membuat kita capek hati, membuat kita capek otak, membuat capek jiwa, membuat roh kita juga terkuras. Kenapa? Karena ketika kita melayani, kita harus melayani pakai hati kita. Ketika kita melayani, kita harus melayani dengan sukacita. Dan ketika kita sukacita, iblis gak suka. Ketika kita sukacita, iblis gak suka. Dia serang sukacita kita supaya kita babak belur, supaya kita gak sukacita lagi, supaya kita kehilangan yang namanya niat, keinginan, kerinduan untuk melayani. Karena melayani itu membuat kita jadi akhirnya lelah dalam 5 aspek itu. Tubuh, pikiran, roh, jiwa. Satu lagi, spirit. Roh Kudus kita didesak sama iblis. Semangat kita didesak sama iblis. Diserang sama iblis. Dan kalau kita gak tahan, kita akan pergi dari pelayanan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus 12, kalau kita perhatikan dengan seksama, di situ dikatakan
Roh Tuhan itu memberikan kepada kita karunia-karunia roh. Ada 9 karunia roh utama di dalam Korintus, termasuk juga berbahasa roh. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan mengatakan kepada orang-orang yang bisa berbahasa roh, oh itu bahasa aneh, itu nggak ada dalam Alkitab. Itu ada dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada yang namanya karunia dalam bahasa roh, ada juga karunia di dalam untuk menafsirkan bahasa roh, untuk melakukan mukjizat, untuk bernubuat, untuk membedakan bermacam-macam roh, dan banyak, ada hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan. Ada 9 semuanya. Tapi lihat kata depannya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia untuk. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan karunia untuk. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Gak ada yang namanya manusia tuh paket lengkap. Kalau kita pergi makan ke KFC lah paling dekat, yang tinggal nyebrang ya, atau rumah makan yang dekat begitu ya, yang ada paket-paketnya, paket lengkap. Ayamnya ada, nasinya ada, pudingnya ada, wah gila, makanan penutupnya ada, minumannya ada, paket lengkap. Tapi nggak ada yang namanya manusia tuh paket lengkap, Bapak Ibu. Semua manusia itu punya kelemahan. Bayangkan kalau manusia paket lengkap, maka dia adalah ada satu manusia yang paket lengkap, maka dia adalah satu-satunya manusia yang tidak butuh Tuhan. Justru karena dia masih punya kelemahan, dia butuh Tuhan. Justru karena dia masih ada kelemahan, dia butuh orang lain untuk menolong dia, untuk menopang dia. Pendeta pun tidak paket lengkap. Tapi seringkali kita udah merasa, oh semuanya harus pendeta, berdoa pendeta, ini pendeta gitu ya semua. Aduh mati, saya ini nggak paket lengkap juga Bapak Ibu gitu ya. Penatua juga nggak paket lengkap. Kadang-kadang jemaat, ya ini harus Bapak penatua, ini harus penatua, semuanya penatua begitu ya. Waduh, kita ada satu sama lain dengan karunia yang berbeda. Karunia yang saya miliki beda dengan Bapak Ibu miliki, oleh karena itu saya butuh Bapak Ibu. Karunia saya sebagai seorang pribadi, sebagai seorang pendeta tidak lengkap, maka itu saya butuh para penatua, butuh para pengurus badan pelayanan. Supaya apa? Supaya utuh pelayanan ini sama-sama, karena tidak ada satupun orang yang diciptakan dengan paket lengkap sama Tuhan. Karena dosa telah merusak paket lengkap yang awalnya Tuhan sudah berikan kepada manusia. Manusia sendiri yang merusak karena dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Korintus mengingatkan bahwa kita diberikan kuasa untuk melayani, untuk menggunakan karunia, untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, tapi tidak sendirian. Sebatang lidi dengan sangat mudah dipatahkan. Tapi ada 1000 batang lidi yang sebetulnya kalau dia satu-satu gampang juga dipatahin, tapi kalau dijadiin satu, punya kuasa yang luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa. Kita gak bisa melayani sendiri, kita butuh orang lain untuk melayani. Bahkan seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan sekalipun, dia bukan seperti dewa yang segala-galanya bisa. Ada hal yang dia tidak bisa lakukan, dan bahkan bisa dilakukan oleh jemaat lain, oleh jemaat yang ia layani. Begitu juga dengan Paulus. Paulus adalah seorang rasul Tuhan yang pergi dari satu kota ke kota lain, dari satu kota ke kota lain begitu ya. Bayangkan kalau ketika dia lagi di kota Roma, kota Korintus berantakan, siapa yang ngatur? Orang-orang yang dia didik di kota Korintus, para tua-tua yang ada di kota Korintus. Dia pindah lagi ke Efesus, Roma ditinggalin. Siapa yang jaga Roma? Orang-orang. Jemaat itu sendiri, jemaat Roma itu juga yang saling menjaga satu sama lain. Gak bisa semua mengandalkan Paulus. Paulus cuma satu, gak bisa dibagi-bagi. Dan itu juga yang terjadi zaman modern saat ini. Kita gak bisa mengandalkan satu orang saja. Kita harus mengandalkan kuasa roh yang ada di dalam setiap diri kita untuk membangun diri kita dan membangun orang lain. Karena kalau hanya satu orang yang berjuang, maka orang itu
punya dua kemungkinan. Kalau orang itu tadinya benar, dia jadi rusak. Kalau orang itu tadinya rusak, dia tambah rusak. Gak sanggup Bapak Ibu sekalian. Kita lebih suka untuk berhadapan dengan mesin. Kerja mesin. Seorang suami gitu kan kerja. Saya mendingan kerja di kantor daripada ketemu istri. Wak gitu kan. Saya mendingan kerja susah. Banting tulang. Kata si istri. Daripada saya harus ketemu suami saya. Yang tiap ketemu dia pukul saya. Dia main tangan sama saya. Lebih baik saya di kantor aja seharian dari pagi sampai malam. Gak ketemu dia, nyampe langsung tidur. Kita lebih suka berhadapan dengan mesin. Karena mesin kalau rusak tinggal diperbaiki, diprogram ulang atau dibuang. Tapi manusia tidak. Dan di dalam pelayanan, di dalam gereja Tuhan ini, kita diminta untuk melayani. Tidak melayani mesin, tapi melayani manusia. Dan tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Artinya apa? Semua kita yang ada di sini pada dasarnya rusak. Bagaimana yang rusak bisa memperbaiki yang rusak kalau tidak ada kuasa Allah? Dan bagaimana yang rusak bisa memperbaiki yang rusak kalau juga tidak didukung oleh kuasa-kuasa Allah yang ada di dalam setiap anggota jemaat? Itulah yang Tuhan ingin ingatkan lewat Korintus. Kita belajar tentang 3 hal hari ini tentang kuasa Allah. Kuasa itu membuat kita dapat bertahan. Yang kedua, kuasa itu dapat membuat kita bersaksi, mengambil resiko-resiko dalam kehidupan. Bersaksi bukan hanya pada orang yang kita kenal, tapi bersaksi pada orang yang tidak kita kenal. Itulah para misionaris. Itulah juga yang ada pada diri Ibu Evelyn Perdana, seorang misionaris dari jemaat kita yang Tuhan utus ke sebuah negara di antah berantah yang susahnya luar biasa untuk didekati. Penuh pengorbanan, tapi itulah kesaksian sejati. Dan kuasa untuk melayani bersama-sama, bukan melayani sendiri, karena tiap orang punya kuasa dari Tuhan. Masalahnya, mau gak kita gunakan kuasa itu? Mau gak kita hidupkan kuasa itu? Kuasa Tuhan itu seperti aliran listrik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar ilustrasi ini. Kalau kita gak onin, gak akan nyala. Listriknya udah ada, tapi kalau gak kita cetekin, gak akan nyala. Sama seperti roh Allah dalam hidup kita. Sudah ada, tapi gak pernah kita nyalain. Yang kita nyalain adalah roh kita terus. Keinginan kita terus. Harapan kita terus. Bukan harapan, keinginan dan roh Allah. Nyalakanlah. Maka kita akan lihat bahwa kita bisa menjadi seperti sapu lidi yang digabung menjadi satu, menjadi sebuah kekuatan yang tidak pernah kita bayangkan karena ada kuasa Allah di dalam setiap kita. Selamat bertahan, selamat menjadi saksi, selamat melayani bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada saat ini saya mewakili Badan Pelayanan dari Pemuda ingin membagikan suatu perjalanan yang kami telah lalui pada akhir bulan Mei kemarin. Kami melakukan perjalanan kurang lebih 5 hari 4 malam ke daerah Jogja dan sekitarnya. Di sana kami belajar banyak hal, kami berefleksi, kami sharing, dan kami ingin membagikan itu, kami rindu membagikan itu di jemaat kita sendiri di Kafling Polri. Mungkin sambil slide-nya boleh diputarkan. Sambil Bapak Ibu bisa melihat foto-foto yang ada. Perjalanan kita yang pertama ke Panti Asih di daerah Pakem. Di sana kami bersama-sama dengan teman-teman yang memiliki berkebutuhan khusus dan mungkin di lingkungannya tertolak atau mungkin sudah tidak punya keluarga. Kami bersama-sama menikmati kebersamaan di sana. Hasil dari bazar yang kemarin kita selenggarakan, dan semua itu dari Bapak Ibu juga, kami sumbangkan seluruhnya untuk mereka karena kami melihat mereka sangat membutuhkannya. Walaupun kondisinya sangat sederhana, tapi kami begitu menikmati kebersamaan yang ada. Satu hal yang bisa kami pelajari adalah dalam kondisi mereka yang kekurangan, mereka tetap merasakan sukacita yang mereka tahu itu asalnya dari Tuhan. Di sana kami bernyanyi bersama, kami memuji Tuhan juga di sana. Dan kami juga memberikan sumbangan kepada mereka dalam bentuk barang dan uang tunai.
perjalanan berikutnya juga kami ke daerah Ganjuran di daerah Bantul, Yogyakarta. Di sana kita mengikuti ibadahnya ya di gereja Katolik. Jadi di mana gereja itu sangat kental sekali percampurannya, dan itu toleransi yang sangat tinggi. Tidak hanya itu, kita juga ke GKI Ngupasan, kita melakukan kebersamaan bersama pemuda di sana, dan juga kita melayani di GKI Gejayan, dan juga kita melakukan perjalanan ke daerah Temanggung, daerah Frateran di Rawaseneng. Ya, dan akhirnya kita pulang pada hari yang kelima. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami. Selanjutnya, silakan. Dalam perjalanan di journey ini, seperti yang tadi telah ditampilkan, kita mengunjungi salah satu gereja yang ada di Yogyakarta, yaitu GKI Gejayan. Di sana kita memberikan persembahan pujian, dan pada saat ini kami mau menampilkan persembahan pujian yang telah kami tampilkan di sana. Lagu ini merupakan refleksi dalam perjalanan kami, bahwa dalam setiap langkah yang kita lakukan dalam perjalanan ini, penyertaan kasih Tuhan selalu menyertai kami semua dan juga orang-orang yang kami temui di sana dalam apapun keadaan mereka. Persembahan pujian setia dari Komisi Pemuda GKI Kafling Polri. Oh,
kuasanya, kejamin kehidupanku. Dalam rencananya, Dia menyatakan karyanya, dalam darahnya, dalam kuasanya, kejamin kehidupanku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kuasa Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, kami mengucap syukur untuk janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami dapat melakukan apa yang telah Tuhan lakukan di tengah dunia. Kami bisa bersaksi, kami bisa melayani, dan kami bisa bertahan melewati apapun bentuk cobaan, tantangan, persoalan yang datang pada hidup kami. Dan kami bersyukur kalau Allah memberikan kepada kami kuasa, artinya kami mampu melewati setiap tantangan hidup ini dengan penuh kemenangan. Karena kuasa yang Tuhan berikan kepada kami bukanlah kuasa sembarangan, tapi kuasa yang sungguh-sungguh didasarkan oleh cinta kasih Tuhan kepada kami, yang memampukan kami melihat bahwa hidup adalah baik, bahwa setiap persoalan pun baik adanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kepercayaan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Dan bila pada hari ini kami merayakan Pentakosta, mengingat bagaimana Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus ke tengah-tengah umat Tuhan, biarlah Roh Kudus itu tetap menguasai kehidupan kami. Dan dengan kuasa dari Roh Kudus itulah, kuasa daripadamu lah, kami hidup di tengah-tengah dunia. Agar kami hidup tidak seperti dunia, walaupun kami tetap hidup di tengah dunia. Ajar kami melayani dunia, ajar kami bersaksi kepada dunia, dan bertahan di tengah dunia. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan. Kiranya Tuhan yang mau menyertai kehidupan mereka, Engkau yang memberikan kepada mereka kekuatan dan kuasa untuk menaklukkan hati mereka yang sedih, yang galau, yang berada dalam beban yang berat. Biarlah kuasa itu memampukan mereka untuk mengangkat setiap beban hidup mereka dan terus maju, tidak berhenti, tidak menyerah, tapi terus berjuang bersama dengan Tuhan. Berikanlah kepada mereka pengharapan, berikan kepada mereka sukacita dan damai sejahtera, agar di dalam sakit penyakit pergumulan sekalipun mereka tetap membawa kesaksian bagi Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk program kerja GKI Kafling Polri 2014-2015. Masih ada banyak program yang harus kami jalani.
Biarlah setiap orang-orang, baik itu penatua, baik itu pengurus badan pelayanan yang mempersiapkan setiap program itu, Kau juga berikan kepada mereka hikmat dan bijak. Dan berikan kepada kami kerinduan untuk bersama-sama hadir di dalam program itu. Melihat bagaimana Tuhan begitu ajaib, begitu luar biasa lewat setiap program. Dan biarlah setiap program itu juga dapat memperkenalkan terus siapa Tuhan yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar kami sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, mengalami kuasa Tuhan di dalam persekutuan kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, secara khusus kami berdoa untuk persiapan pemilihan presiden. Kiranya Tuhan yang mau menolong setiap proses yang harus dijalankan oleh bangsa ini, kami sebagai bangsa, dan berikan kepada kami hati terus untuk membawa ke dalam doa. Karena politik semakin memanas dan media massa juga sangat negatif, membentuk pola pikir yang negatif pada masyarakat terhadap satu sama lain. Kiranya Tuhan yang menolong kami, berikan kami hikmat dan berikan kami hati untuk mengasihi calon pemimpin kami, siapapun mereka. Dan ajar kami untuk setia mendoakan mereka. Karena calon pemimpin terburuk sekalipun menurut mata manusia, dapat Tuhan ubahkan menjadi calon pemimpin terbaik bagi kami untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pemuda. Kami bersyukur untuk perjalanan yang sudah mereka dapat lalui, pembelajaran dan refleksi yang mereka sudah dapatkan sepanjang mereka mengikuti program di Yogyakarta. Dan biarlah semangat yang mereka pelajari itu dapat mereka wujud nyatakan lewat persekutuan mereka di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bagaimana kaum muda terus dipakai Tuhan, walaupun penuh dengan kelemahan, walaupun penuh dengan kekurangan, tapi biarlah semangat dari Tuhan menolong kaum muda untuk terus menjadi teladan. Karena kami memang terbatas, kaum muda memang terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Jadi biarlah Tuhan terus memberkati setiap pelayanan mereka, dimanapun Tuhan menempatkan mereka, dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam apapun yang mereka lakukan. Agar kaum muda Tuhan ini terus dapat menjadi kesaksian, memuliakan nama Tuhan, dan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hal yang baik yang bisa kami alami, juga setiap hal-hal yang menurut kami tidak baik, tapi Tuhan ubahkan menjadi kebaikan. Biarlah itu terus mendorong kami untuk hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam hadirat Tuhan sepanjang usia yang Tuhan percayakan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian, di hari Pentakosta yang indah ini, Bapak Ibu, kita bersama diundang untuk bersama-sama boleh mengucapkan syukur tahunan kita kepada Tuhan lewat persembahan yang akan bersama-sama kita lakukan dengan maju ke depan. Saya akan membacakan satu nasihat dari Rasul Paulus dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu sekalian, ucapan syukur kita bersama akan kita lakukan mulai dari baris yang paling depan, lalu ke tengah, begitu seterusnya lewat jalur tengah. Setelah persembahan kita masukkan di dalam di tempat di depan, lalu kita semua akan keluar lewat samping kiri, balik ke tempat duduk kita masing-masing. Kira-kira begitu keteraturan yang akan kita lakukan bersama dalam pengucapan syukur tahunan kita kali ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari sebelum kita melakukan semuanya ini, mari kita memuji Tuhan dari NKB 100 ayat yang pertama. Yang pertama dahulu ya, sebelum kita maju, yang pertama kita nyanyikan bersama-sama. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Minta kepada Bapa yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Kita nyanyikan bait yang pertama, setelah itu kita maju ke depan untuk memberikan persembahan Tuhan.
yang pertama. Ya, muda saja yang menyanyikan bait pertama atau yang merasa dirinya muda. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan yang pesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Yang perempuan saja ya, bait kedua. Kita bersama-sama. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa. Yang pria, bait ketiga. Oh anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Rencanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Musik saja ya, mengiringi kita. Mari dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang ketiga bersama-sama. Oh anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Rencanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Bapa di sorga, yang sudah memberikan kepada kami Yesus Kristus dan mengutus Roh Kudus untuk diam di dalam hati kami semua pada saat ini. Tuhan, sungguh hati kami sungguh meluap Tuhan dengan rasa syukur kami kepada Tuhan. Tidak hanya karena Roh Kudus sudah turun Tuhan, tetapi karena Engkau memperhatikan kami. Engkau terus menyertai kami di dalam segala kehidupan kami, baik suka maupun duka. Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan kami, persembahan syukur tahunan kami. Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi tanda persembahan diri kami kepada Tuhan, seutuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan semata. Bapa, terimalah persembahan kami. Kami membawanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Oh, belum duduk ya Bapak Ibu. Kita mau diutus. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian, yang sudah memiliki Roh Kudus di dalam hati kita semua, yang percaya kepada Yesus Kristus, tibalah saatnya kita diutus kembali untuk menyebarkan wartanya. Mari kita memujikan NKB 102. Kita sebarkan warta Injil Tuhan. Di dalam Tuhan, saudara-saudara yang kukasihi di dalam Tuhan, penghibur itu sudah tiba. Penghibur itu sudah ada di sini, sudah ada di dalam hati kita. Jadi mari sebarkanlah wartanya. Tapi kita tidak akan pernah bisa menyebarkan warta Tuhan kalau kita tidak mengarahkan hati kita pada Tuhan. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera. Bawalah berkat Tuhan di dalam kehidupan
saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.